Hadirin ibu-ibu bapak-bapak, pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa, yaitu malam ke-11 bulan Rabiul Awal. Sebagian ada yang malam 12 ya, tapi mayoritas malam ke-11. Oleh karena itu hadirin, malam ini adalah malam-malam penting. 15 abad yang lalu dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di malam ini sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita akan mencoba untuk menggali tentang apa sebetulnya yang harus kita lakukan di bulan Maulid ini dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, memperingati Maulid Nabi memang mungkin di sebagian tempat ada yang berbeda pendapat. Namun kami ingin menyampaikan bahwasannya salah satu anugerah terbesar kita adalah kita ini diciptakan dan langsung mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu iman dan Islam melalui orang tua kita yang Muslim. Ketika kita mendapatkan anugerah seorang anak atau mungkin hadiah mobil, rumah dan sebagainya, seorang anak pasti kita selalu peringati ulang tahunnya. Karena apa? Karena itu adalah anugerah kita. Bahkan mengeluarkan banyak dana untuk memperingati anak kita, karena itu adalah anugerah untuk kita. Dan kita ternyata mempunyai anugerah yang lebih besar. Apa itu anugerah kita? Adalah anugerah diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, dan luar biasanya kita adalah termasuk dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada yang pesan kepada Allah, pesan kepada orang tua, pengen lahirnya di zaman ini, pengen lahirnya dari orang tua Islam. Tapi kita tahu-tahu Allah takdirkan lahir di zaman ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi Muhammad banyak sekali umat-umat pengikut nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Isa. Itu semuanya mempunyai pengikut masing-masing. Oleh karena itu hadirin, kita ini ternyata Allah takdirkan tidak berada di zamannya umat Nabi Nuh. Kita tidak pesan itu adalah takdir dari Allah. Kita tidak berada di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa. Kita ternyata berada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin, sungguh momen kelahiran Nabi Muhammad ini harus menjadi momen syukuran. Momen betapa kita bersyukur dilahirkan dan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ada orang yang dilahirkan di zaman kayak kita, tapi ternyata tidak dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad, umat-umat yang lain. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Yang ini adalah momennya kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena kita semuanya alhamdulillah dapat merasakan manisnya agama yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Yang kedua, selain rasa syukur yang harus kita tumbuhkan, kita juga harus menumbuhkan rasa bangga. Karena kadang-kadang dari kita dalam perjalanan kehidupan kita menganut agama Islam ini, ya
biasa-biasa saja. Kadang-kadang tidak ada suasana-suasana kebanggaan khusus untuk menjadi orang Islam atau kebanggaan khusus untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kita kadang-kadang mengidolakan orang lain selain Nabi Muhammad karena kita mengidolakan pemain sepak bola misalnya, atau pemain Korea, K-pop gitu, atau pemain-pemain artis yang lain. Oleh karena itu mari kita sama-sama jadikan ini sebagai momen untuk kita bangga terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa hadirin kita perlu bersyukur dan bangga? Yang pertama, seperti yang dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah, kata Allah, ini menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad yang kepada kita adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah, kita ini kata Allah sebaik-baik umat. Karena apa? Karena memang kita ini dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad ikut mulia karena Nabi Muhammad. Oleh karena itu momen Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai momen kita bersyukur betul-betul kita ini menjadi hamba Allah, mengikuti arahan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya kita menjadi umat yang terbaik menurut Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur dan bangga kepada kanjeng Nabi Muhammad? Karena hadirin, Nabi Muhammad adalah ahsanul rasul wa khatamul anbiya, sebaik-baiknya Nabi dan penutup para Nabi. Bagaimana disebut sebaik-baiknya Nabi? Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, umatnya itu mungkar, umatnya tidak terima, umatnya tidak mentaati perintah Nabi Nuh. Akhirnya Allah meminta izin kepada Nabi Nuh untuk mengadab mereka, jadi persilakan. Akhirnya diadab umatnya Nabi Nuh dengan banjir, habis semua umatnya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Lut, semuanya itu diadab oleh Allah ketika mereka berdosa, ketika mereka bersalah. Namun apa ketika kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semuanya, ketika Nabi Muhammad terus dicerca, terus dihina, terus dipukul, dilempari, diludahi, Masya Allah, bahkan yang paling dicatat pada sejarah adalah ketika beliau Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Kemudian ternyata sampai ke Taif, para pejabatnya mengirimkan para orang-orang gila untuk melempari Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah. Namun Rasulullah menahan tetesan darahnya itu untuk jatuh ke dalam tanah. Karena apa? Karena Rasulullah tahu Allah akan murka apabila darah Nabi Muhammad terjatuh ke tanah Taif, maka kaum Taif akan bisa langsung dihancurkan oleh Allah. Setelah itu makanya malaikat Jibril datang kepada Nabi yang masyhur kita dengar, bertanya kepada Rasulullah, Allah sudah mengizinkan aku untuk membalikkan gunung Uhud, untuk dibalikkan ke kaum Taif yang telah menganiaya, yang telah melukai kekasihnya Allah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan, fa'innahum la ya'lamun, jangan kau adab mereka, sesungguhnya mereka bukan umat-umat yang, mereka adalah umat-umat yang belum tahu, mereka adalah umat-umat yang belum mengerti. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa ternyata kita pun menjadi manusia-manusia yang telah dilindungi oleh Rasulullah. Bagaimana dilindungi? Karena Rasulullah SAW sebelum diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada diskusi dulu dengan para malaikat tentang apa? Tentang bagaimana Rasulullah siap untuk dipanggil oleh Allah, tapi bagaimana dengan umatnya. Makanya kita tahu sejarah ketika Rasulullah hendak diangkat nyawanya oleh Allah,
untuk kita ke alam barzakh, apa yang beliau sampaikan? Ummati, umatku. Jadi yang diingat adalah kita, yang diingat adalah umatnya. Makanya ketika Rasulullah pernah bersabda di depan para sahabat, aku rindu dengan keluargaku, aku rindu dengan keluargaku. Para sahabat bingung, kau rindu dengan keluargaku? Ini keluargaku, ini sahabatku semuanya ada di sini. Apa kata Nabi? Kalian adalah sahabat. Keluargaku nanti adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, orang-orang yang tidak pernah mendengar suaraku, orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia rindu kepadaku. Dia rindu kepadaku dan dia mentaati seluruh nasihat-nasihatku. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kita, insyaallah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita betul-betul mengenal bagaimana Rasulullah yang telah menahan adab kepada umat Nabi Muhammad ini. Karena kalau dihitung-hitung betapa banyak umat Islam ini yang sudah melanggar aturan Allah, betapa banyak umat Islam yang mengaku umat Islam, yang mengaku dirinya adalah umat Rasulullah, melanggar aturan-aturan Allah. Bahkan kalau di Indonesia, kalau mau dipersentase kira-kira yang di penjara itu umat Islam atau umat Kristen yang lebih banyak? Umat Islam pasti, karena umat Islam lebih banyak di Indonesia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di Indonesia, di Arab sana perang terus bergulir bagaimana luar biasa, korupsi di mana-mana, masya Allah. Ini kalau misalnya Allah ingin mengajak umatnya, umat kita yang Nabi Muhammad ini mungkin sudah layak, mungkin sudah layak, tapi ini ditahan oleh Allah karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika nanti di hadapan Allah tidak ada aling-aling lagi, yang bersalah maka dia akan dihukum, yang tidak bersalah atau banyak mengucapkan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Seperti yang disampaikan Allah dalam surah Al-Qari'ah, 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 yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush, amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat kebaikannya di dunia, maka dia dalam kehidupan yang nyaman. Apabila dia sedikit kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang tak nyaman. Fa ummuhu hawiyah, dia akan kembali kepada hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hawiyah, itu adalah neraka yang meluap-luap apinya. Lepas hadirin, ini sebetulnya adalah salah satu peran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan hubungan kita, hubungan jiwa kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika disebut salawat kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang efek sama sekali kepada jiwa kita. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana." Apabila dibaca ayat-ayatnya Allah, zadatuhum imana, maka dia itu kalau orang yang beriman bertambah imannya. Sama dengan apabila dibacakan salawat kepada Rasulullah, maka dia akan bertambah cintanya kepada Rasulullah. Makanya banyak orang-orang kalau sudah dekat hubungannya dengan Rasulullah, itu dibacakan kalimat Rasulullah saja nangis. Ketika ma'al dia sahabat bersyayat atau dalam acara-acara maulid itu nangis. Karena apa? Karena begitu nyambungnya dengan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk para ulama, para wali yang sudah betul-betul hubungannya dekat dengan Rasulullah, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi sangat rindu dengan Rasulullah. Makanya muncullah kitab-kitab tentang Rasulullah yang kita sering baca. Yang pertama di Indonesia yang masyhur adalah surah kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji. Kitab ini adalah 1000 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad.
Tapi Imam Ja'far bisa menggambarkan dalam kitab tersebut seakan-akan Nabi Muhammad ada di sampingnya. Apalagi yang pernah ibu-ibu bapak-bapak baca kalau kitab-kitab kenangan Nabi. Simtud Duror, Simtud Duror itu sama dengan berjanji biasa dibaca sekarang di Indonesia, dibawa oleh para habaib. Simtud Duror Ad-Dibai. Ada lagi sekarang dia Undami. Nah, kemarin kalau dari Istiqlal saya ikut istighosa bersama tim juga dari Cirebon. Setelah sorenya saya ngisi, kemudian maghribnya itu istighosa, makanya Ad-Dibai. Ada dia Undami, ya berjanji. Ada juga sekarang yang baru namanya Sirajul Munir. Hadirin, kitab itu kalau kita baca seakan-akan menggambarkan Rasulullah berada di samping, melihat betul bagaimana Rasulullah, padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Karena memang mereka sudah dekat jiwanya dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun mendekat kepadanya. Bahkan salah satu muridnya kami di Mesir itu, ada salah satu kitab masyhur yang terbaru, Sirajul Munir, muallifnya, pengarangnya masih ada. Sudah sepuh, tapi ketika mengarang kitab ini, beliau betul-betul nulis. Semuanya sudah ada di otak, tidak lihat referensi apapun, sampai 500 halaman. Siapa yang bercerita tentang Nabi Muhammad seperti itu kata para ulama? Nabi Muhammad sendiri yang bercerita kepada saya, Masya Allah. Bercerita luar biasa, dan itu memang betul-betul ada dalam hadis, ada dalam semuanya. Hadirin, ini adalah bukti bahwasanya orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah akan mendekat kepadanya. Ketika Rasulullah sudah mendekati kita, sudah mencintai kita, maka sudah jadi jaminan insyaallah kita masuk surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu bagaimana proses untuk membuat diri kita seperti mereka itu bagaimana? Apakah kita harus bagaimana? Ini kita sudah begini zamannya, ini sudah zaman seperti ini. Tidak seperti zaman masyayikh dulu yang masih bersih, yang masih murni kehidupan. Sekarang kita terbentuk di zaman modern ini dengan TV-nya, dengan HP-nya, dengan segala-gala. Bagaimana kita ingin membentuk diri kita terdekat dengan Rasulullah? Hadirin, ketika kita menanam pohon, kita ingin pohon ini tinggi, bagaimana caranya? Dan berbuah itu bagaimana caranya? Disiram, dipupuk, dijaga. Kita tidak perlu menarik pohon ini biar tinggi, tidak, karena dia pasti akan meninggi sendiri. Kalau kita hanya pupuk bawahnya, begitu pun dengan kita akan melihat sendiri kalau kita pupuk diri kita dengan sholawat. Nah ini dia. Sholawat ini betul-betul akan membentuk jiwa kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah menyampaikan, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyratan." Barang siapa yang sholawat kepadaku, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Hadirin, Masya Allah, ini adalah kemuliaan bagaimana Rasulullah SAW mulia sekali di mata Allah. Kita baca surah Yasin yang sering kita baca, Yasin wal Quran lil hadirin adalah minal mursalin. Ternyata Rasulullah pernah bersabda, "Inna fi kulli syai'in qalbun." Di dalam segala sesuatu itu ada pusatnya, qalbunnya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan ternyata pokok dalam Al-Quran itu adalah Yasin. Makanya kita sering baca Yasin. Bukan hanya di Indonesia, di Mesir, di mana-mana Yasin ini prioritas. Karena kata Rasulullah sendiri yang menyebut itu adalah pusatnya Al-Quran. Kecuali orang-orang yang memang sudah apa saja yang penting harus beda. Kalau ada orang yang penting harus beda, itu segala sesuatu yang dilakukan oleh kita yang baik-baik, yang penting beda. Jadinya Yasin kadang-kadang tidak dijadikan sebagai surat yang penting. Surat itu sama aja, penting semua betul. Tapi Rasulullah sendiri yang pilih ini.
Seperti al-ikhlas mungkin sulusul Quran. Al-ikhlas itu adalah sepertiganya Quran. Sepertiganya Quran. Rasulullah yang bilang sendiri. Nah, memang sebagian dari orang-orang yang lebih berhati-hati, kalau bahasa saya, lebih berhati-hati dalam melihat hadis. Karena memang ternyata hadisnya banyak yang palsu. Ketika menerangkan tentang fadilah-fadilah surat-surat dalam Al-Quran. Makanya di dalam tesis saya, ketika saya S2 itu saya mengkaji kitab yang namanya Khazinatul Asrar dulu di Malaysia S2 itu. Saya mengkaji kitab ini. Ternyata memang betul para ulama banyak yang menggunakan hadis palsu untuk apa? Untuk memotivasi agar kita senang kepada agamanya Allah lagi. Jadi hadirin ceritanya, zaman Nabi Muhammad tidak ada masalah tentang agama Islam. Zaman Abu Bakar, setelah zaman yang pertama, apa yang terjadi? Para orang-orang yang murtad, orang-orang bilang mau bayar zakat, sah. Setelah itu zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, luar biasa, banyak sekali hal-hal yang baru. Ya, hukuman-hukuman pun ada yang baru. Seperti halnya hukuman orang yang minum arak atau mabuk. Di dalam Al-Quran 40 kali, di zaman Umar 80 kali. Di zaman Umar sholat tarawih berjamaah. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak berjamaah. Sayyidina Abu Bakar termasuk sahabat yang paling hati-hati. Bahkan ketika dimintai persetujuan dari Umar untuk membukukan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Jadi Al-Quran itu zaman Nabi Muhammad wafat belum ada, belum berkumpul jadi satu Quran seperti sekarang, masih berpisah-pisah. Ada yang nulis di atas batu, ada yang nulis, belum ada kertas, karena kertas itu datang ketika zaman Umar dari Cina. Makanya Rasulullah betul bilang ikut bil ilmu walau bisi, belajarlah walaupun harus dari Cina. Karena memang kenapa Rasulullah menyebut Cina? Karena Muslim dulu peradaban Cina luar biasa. Cuman sayangnya kadang-kadang ada yang salah. Salahnya apa? Walau bisi itu ke, bi itu bahasa Arab artinya dengan, bi itu dengan. Kalau ke itu ilah, memang bisa dimaknai ke, tapi makna sesungguhnya adalah dengan. Maksudnya apa? Belajarlah kamu walaupun dengan orang Cina. Gitu. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai kita alergi, ini Cina ini dan sebagainya. Bukan berarti melegalkan apa namanya penjajahan Cina seperti yang kita sekarang. Bukan, maksudnya kalau ada ide-ide menarik, ide-ide yang bagus dari Cina, jangan sampai kita alergi karena memang sudah disebutkan sejak sebelumnya. Ya, tapi bukan berarti kemudian seperti beberapa problem di Indonesia sekarang, investasi dan seterusnya, itu beda jalur. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu di zaman Umar aman, di zaman Utsman aman, di zaman Ali mulai. Karena apa? Sudah mulai jauh dengan Rasulullah, sudah mulai jauh dengan zamannya Rasulullah. Imam Ali itu paling berat menghadapi para musuh-musuh agama Allah. Akhirnya terjadilah fitnah al-kubra, Imam Ali terbunuh, Hasan Hussein pun dibunuh. Disitulah mulai bergejolak luar biasa. Nah, orang-orang kemudian membuat cara gimana caranya menjadi pendukung Ali, menjadi pendukung Utsman, menjadi pendukung Muawiyah. Hanya mereka membuat hadis-hadis sendiri. Jadi mereka mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kata kanjeng Nabi-nya itu harus begini, gitu. Makanya muncul hadis palsu seperti itu. Kata kanjeng Nabi-nya seperti ini. Kalau Rasulullah padahal enggak. Itu namanya hadis palsu. Awal-awalnya memang urusan politik hadis palsu. Ya. Turun-turun di zaman Imam Syafi'i, akhirnya hadis-hadis palsu itu arahnya kemana? Ke fanatik
fanatisme madhab. Sampai ada hadis itu saya di zamanun rojulun min iblis ismu Idris, akan datang pada zaman nanti seseorang yang keturunan iblis, itu namanya Idris. Idris itu nama Imam Syafi'i. Jadi begitu cara mereka membuat kopi, membuat kopi ini biar terdukung oleh masyarakat, oleh umatnya sendiri. Disitulah disebut hadis-hadis palsu. Nah, terus setelah zaman Nabi, zamannya Imam Syafi'i, di zaman ke-8 Hijriah, di situ mulai umat-umat Islam menjauh dari agama. Nah, menjauh itu bagaimana? Lupa dengan agama Islam. Mereka sudah fokus ke mana? Fokus ke harta, fokus ke ilmu astronomi. Itu kan di zaman 5, 8, 10. Ya, Al-Khwarizmi, Al-Jabar, Ibnu Sina, itu fokus banyak hal. Mereka sih baik-baik saja, tapi di bawahnya baru goyang. Jadi yang fokus ke agama sedikit, yang baca Quran sedikit, yang ibadah sedikit. Akhirnya apa? Nah, disitulah ulama-ulama hadis kemudian nyari cara agar apa? Agar mereka mau beribadah lagi seperti dulu. Akhirnya mereka buat hadis. Barang siapa yang baca Yasin sekali diampuni dosanya seumur hidup. Kan enak dengannya. Barang siapa yang baca qul huwallahu 50 kali diampuni dosanya 50 tahun. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Akhirnya suasana seperti ini terus sampai ada salah satu ulama yang memang betul-betul diakui dia itu sering buat hadis palsu, berkata, kenapa kau buat hadis palsu? Berapa banyak kau sudah membuat hadis palsu, kau sebarkan di seluruh dunia ini? Kan disebarkan. Kenapa? Nah, ini dia. Salah nggak salah, tapi tetap salah. Apa kata dia? Ana kadzabtu ma kadzabtu lin nabi walakin kadzabtu lin nabi. Saya itu tidak membohongi Nabi Muhammad, tapi saya berbohong untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi maksudnya apa? Buat hadis-hadis palsu karena ini mengajak agar orang Islam masuk untuk beribadah ke Bali. Tetap, tapi itu salah. Karena apa? Karena memang sebetulnya ada hadis lain yang sahih, minimal yang hasan yang bisa diambil untuk memberikan dalil tentang ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang sekarang disebut orang-orang yang lebih hati-hati, bahkan terlalu hati-hati, mereka itu melihat fadilah Quran itu ada, fadilah Yasin ada, fadilah Al-Ikhlas ada. Karena itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang kita, orang kampung, baca Yasin, baca ini, nggak ada tuntutannya, memang nggak ada. Ketika awalnya memang tidak ada, karena para sahabat itu bukan hanya baca Yasin. Imam Utsman bin Affan itu 4 hari khatam. Sahabat itu 4 hari khatam, seminggu khatam. Jadi bukan Yasin yang dibaca. Nah, kalau zaman kita gimana coba? Mau nyuruh khatam 4 hari nggak mungkin. Mau nyuruh baca tiap hari juga kadang-kadang masih jauh. Akhirnya gimana cara ulama ini untuk agar mereka tetap minimal baca Quran? Ya udah minimal 1 malam baca Quran. Tidak mungkin 1 Quran. Akhirnya dipilihlah salah satu. Bisa nggak sejus boro-boro? Ya, boro-boro sejus setengah juz saja udah kerepotan kan, ada ulangan gitu. Akhirnya dipilihlah surat yang terbaik oleh para ulama. Akhirnya pilihlah Yasin. Jadi betul memang gak ada ceritanya, memang beda zamannya Rasulullah dengan zaman sekarang. Suasananya beda. Contoh misalnya ketika kita mengadakan majelis-majelis seperti ini, ya kemudian ada apa istilahnya tahlil yang sering terus diperdebatkan masalah tahlil, masalah maulid dan sebagainya. Di zaman dulu memang tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi semuanya sudah tercover oleh Nabi Muhammad.
Ya, jadi suasananya sudah Nabi, semua ada masalah Nabi. Kemudian dari Nabi terus berdakwah, setiap sore ngajar. Ya, jadi ilmu itu luar biasa, mengalir betul-betul berjalan aktif di zaman Nabi Muhammad. Nah, di zaman kita gimana caranya biar ngaji gitu, biar kumpul gitu gimana? Nah, akhirnya ulama-ulama zaman dulu, para waliullah di Indonesia kemudian melihat ada celah. Nah, ini orang-orang ini ngumpul kalau lagi ada orang meninggal. Nah, gitu ya. Maksudnya ini sejarahnya bagaimana? Melihat itu di Indonesia, orang-orang ngumpul kalau lagi ada meninggal ngumpul. Kalau disuruh ngaji nggak pada ngaji, susah. Makanya Sunan Kalijaga kita tahu cara berdakwahnya dengan wayang kulit. Karena wayang kulit itu adalah idaman, ya, organ tunggal zaman dulu. Itu adalah salah satu tontonan terbaik. Sampai Imam Sunan Kalijaga menutup ya gitu. Mau nonton sadar dulu. Nah, itu. Karena saking mahalnya wayang kulit saat itu. Ya, jadi proses-proses seperti ini memang harus dilihat secara utuh, Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kembali, ya, jadi hadis-hadis palsu tentang surat itu memang banyak. Cuman banyak juga yang benar, termasuk baca Yasin ini. Yasin ini memang qaulul Quran. Hadirin, ternyata di surat Yasin ini kenapa jadi qaulul Quran? Ternyata karena diawali dengan kalimat Yasin. Dan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Makanya kita sering baca salatullah salamullah ala Yasin Nabi Illah. Jadi Yasin itu nama lain Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa innaka laminal mursalin? Sesungguhnya kamu adalah termasuk dari Rasulullah. Makanya kamu itu siapa? Yasin. Di surat Yasin, ya, ayat pertama Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu Yasin, wahai Muhammad, adalah Rasulullah. Hadirin, inilah salah satu bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tadi sudah kita sampaikan kemuliaannya luar biasa banyak, termasuk sahabat sekali dengan umatnya, betul-betul memikirkan umatnya. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari fadilah Nabi? Kalau Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel, kemudian Nabi Lut itu diutus kepada Bani Sodom. Kemudian para nabi yang lain diutus kepada mayoritas orang diutus kepada Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Karena Bani Israel memang aneh. Sampai sekarang makanya aneh Bani Israel. Memang diutus dari dulu ke Bani Israel. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu hampir seperempatnya itu cerita Bani Israel. Tapi ingat, kalau cerita dalam Al-Quran itu bukan hanya cerita, itu perintah. Maksudnya jangan seperti itu. Hadirin, nabi-nabi yang lain diutus khusus kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi. Apakah untuk Arab saja? Apakah untuk Quraisy saja? Makanya kita sering dengar rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu berbedanya dengan nabi sebelumnya, diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya pernah saya ditanya kenapa nabi-nabi itu diturunkan hanya di Arab? Kenapa tidak diturunkan di Eropa? Kenapa tidak pernah ada di Indonesia? Ya jawaban geografis, tidak Mahfud yang bisa jawab. Ya karena memang peradaban pertamanya di Arab. Karena kan yang pertama kali mengisi dunia adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Saudi Arabia di Jabal Nur itu. Kemudian turun Nabi itu yang memang di area situ. Ya. Nah, kemudian mulai bertambah
Jadi belum ada kehidupan yang layak untuk didakwahi di daerah Eropa, itu belum ada. Memang di zaman itu masih sekitar itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kisah-kisah tentang fadilah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini memang harus betul-betul kita syukuri menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga ini saja untuk pertemuan kali ini, sekaligus memperingati, moga-moga menumbuhkan semangat untuk banyak sholawat. Ya, karena sholawat kita ini kadang-kadang ya sekiranya baik. Makanya bagaimana ayo kita sihati diri kita ini, memupuk diri kita biar mulia nanti. Makanya kalau sholawat kita tidak jadwal, kita tidak target, tidak bakalan jalan. Harus target. Ulama itu banyak menarget sampai ribuan. Ada yang memberi jasa dulu baca sholawat 1000, ini baca sholawat 2000, 20.000 kayak gitu. Jadi itu dalam sebuah kisah ada 3 orang. Ada 3 orang yang mau menghadap ke kiai. 3-tiganya mempunyai tujuan yang beda-beda. Satu pengen punya anak, satu pengen rezekinya banyak, satu lagi pengen lunas utang. Masuk ke ruangan kiai satu persatu, dikasih amalan istighfar, sholawat. Yang kedua istighfar, sholawat. Yang ketiga istighfar, sholawat. Akhirnya bertiganya tahu-tahu bertemu di sebuah tempat, kamu dikasih apa? Istighfar, sholawat. Kamu dikasih apa? Istighfar, sholawat. Kamu sama semua. Jangan-jangan nanti saya punya anak, gitu. Kan doanya sama. Saya itu pengennya usahanya lancar, bukan pengen punya anak. Saya berbanyak anak itu. Yang satu lagi iya ini Pak Kiai jangan-jangan salah. Datang lagi mereka ke Kiai bertiga. Saya mohon maaf nih, kita itu beda tujuan, tapi kenapa doanya sama? Saya istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Nah ini dia. Apa jawabannya? Istighfar itu adalah kewajibanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholawat itu adalah cara masuk menuju kepada pintunya Allah. Karena Rasulullah itu pintunya Allah. Jadi setelah kamu masuk melalui pintunya Rasulullah, kamu pengen apa aja sudah dikabul oleh Allah. Oh, hadirin, ini bisa kita ambil. Apa yang pertama? Istighfar dan sholawat itu memang harus ditarget. Nah, kalau tidak ditarget susah. Ya, pas lagi taubat banyak, pas lagi belum pernah baca. Ya, jadi silakan. Kalau bisa targetkan. Bagaimana caranya? Memang kalau dilihat jumlahnya kan banyak. Tapi kalau dibagi 5 akan sedikit. Karena kan sholat kita 5. Jadi kalau misalnya sekali setelah sholat baca istighfar 20, baca sholawat 20, itu berarti sehari istighfarnya 100, sholawat 100. Nah itu berapa menit itu? Kalau 20 itu paling 3 menit, sangat sebentar. Nah kalau kita istighfar 500 itu tidak nyampe 15 menit. Boleh sebelum sholawat 500 tidak nyampe 30 menit. Jadi sejam itu sebenarnya paling khusyuk. Setelah sholat duha duduk khusyuk, itu sholawat bisa 500, istighfar bisa 500. Nah itu yang biasa kita lakukan. Jadi 1000 itu gabungan antara istighfar dan sholawat. Betul-betul sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya moga-moga dari kita pun ada momen maulid ini silakan bisa di timing, ada waktu khusus yang kira-kira bisa fokus untuk baca sholawat. Sekarang kan ada digital itu tasbih, itu silakan ditargetkan. Ya kalau misalnya setiap hari nggak bisa, targetkan seminggu. Nah gitu. Kan dalam sehari kan mungkin sibuk semua, besoknya agak sibuk aja. Jadi kita targetnya seminggu berapa nih? 1000 misalnya. Oh ringan banget seminggu 1000.
ya kan? Karena hitungannya 150 lah sehari. Ketika kosong hari Ahad, wah itu dikejar, kejar 500 misalnya, 1000, ya kan? Kalau misalnya seminggu 500 itu tinggal dibagi 100. Hari itu kosong, ya udah nggak apa-apa. Hari Ahad atau hari Sabtu diseriusin. Terus pokoknya kelihatan kita seminggu masih nggak bisa sebulan. Jadi nanti kalau udah di akhir bulan, wah harus tutup buku tuh, harus 50.000 misalnya, nah gitu. Nah, tapi mungkin lebih berat lagi kalau misalnya per bulan, baik seminggu sekali. Moga-moga bisa mendorong kita untuk memperbanyak sholawat. Sekali lagi karena sholawat ini yang pertama pahala, yang kedua akan memudahkan segala urusan kita insya Allah. Kalau kitanya yakin dan kitanya rutin, ini penting. Sholawat itu akan memudahkan kehidupan kita insya Allah. Kalau kitanya yakin dan kitanya rutin. Kalau cuma ketika butuh aja kemudian baru baca sholawat 10, mana katanya sholawat manjur, ya nggak bisa. Sholawatnya harus rutin dulu, nah, harus masuk dulu ke dalam jiwa kita, baru setelah itu kita akan merasakan yang baik. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.